Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi bersama saya Yolanda yang tentunya hari ini akan menemani Sobat Ikopin TV di segmen Ngopi, Ngobrol Koperasi, masa kini dan nanti. Nah, Sobat Ikopin, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat menarik dan keren, yaitu ada Profesor Dr. Ahmad Subagio yang bakal kita bahas hari ini, Prof, yaitu tentang koperasi hidup dan bergerak dengan caranya sendiri. Betul, sangat menarik ya, Prof. Menarik sekali. Nah, sebagai pembukanya nih, teman-teman, sahabat Ikopin TV, mungkin selama ini kita melihat koperasi hanya sebagai lembaga ekonomi biasa. Padahal, koperasi memiliki cara unik untuk bertahan, tumbuh, dan bergerak mengikuti kebutuhan anggotanya. Tidak selalu mengikuti arus, tapi justru punya ritme dan kekuatannya sendiri. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya koperasi bisa hidup dan berkembang dengan caranya sendiri, Prof. Nah, Prof, apa yang membuat koperasi mampu hidup secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pihak luar? Ini topik yang sangat menarik sekali ya, karena kita bicara tentang eksistensi diri kita sebetulnya. Kita quote and quote sebagai pribadi ya, sebagai bagian dari suatu komunitas, apakah di kampus ataukah mungkin di tengah-tengah masyarakat ya, yang kita tentunya nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita akan bekerja sama dengan orang lain. Tentunya ini juga menyangkut dua hal yang sangat penting. Ada kegiatan sosial yang kita lakukan, ya sebagai bagian dari makhluk sosial untuk berinteraksi, berelasi. Satu sisi yang lain kita punya kebutuhan ekonomi. Dan tentunya ketika kita bicara tentang kebutuhan ekonomi, maka itu tidak hanya menyangkut masalah pribadi, masalah keluarga juga, masalah masyarakat. Dan inilah yang kemudian tentunya sama juga akan dirasakan oleh koperasi sebagai sebuah entitas yang di dalamnya berisi anggota-anggota yang mana mereka adalah orang, seperti kita juga ada kebutuhan, juga kita punya kewenangan dan punya cara untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita yakin bahwa saya, Mbak Yolanda, dan sahabat Ikopin yang lain, pastinya bisa eksis sampai sekarang ini, karena kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Nggak mungkin kita hidup tanpa kita bisa makan, nggak akan kita bisa hidup layak tanpa kita punya pakaian, dan nggak mungkin kita akan bisa nyaman kalau kita nggak punya rumah. Koperasi adalah rumah. Koperasi ada penghuninya dan ada anggotanya di dalamnya. Dia akan tetap berusaha untuk survival, dia akan tetap untuk berusaha menjadikan anggotanya hidup nyaman, tenang, tentram, dan tentunya kebutuhan-kebutuhannya bisa terlayani dengan baik. Dan ini adalah kunci, ketika koperasi itu didirikan, dia pasti akan menghadapi tantangan-tantangan seperti halnya kita sebagai pribadi menghadapi tantangan-tantangan juga. Nah, pertanyaannya, koperasi ada yang kemudian kenyataan realita yang kita hadapi, dia bisa lahir sebagaimana kita sebagai seorang personal yang dulu pernah dilahirkan, ada yang kemudian bisa terus hidup dan bertahan dalam jangka yang panjang, tapi kenyataannya ada yang sempat hidup menghirup udara beberapa waktu,
lalu kemudian tiada lagi. Dan tentunya ini adalah pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada kita sebagai seorang personal individual maupun sebagai sebuah entitas yang namanya koperasi. Koperasi yang lahir secara alamiah ada. Ada, betul. Jadi dia lahir karena merasakan ada kebutuhan, merasakan di situ ada keinginan bersama yang saling mendukung dan saling mensupport satu dengan yang lain. Lalu kemudian ada soliditas, ada kekuatan yang kemudian muncul sebagai sebuah gerakan ekonomi yang melahirkan layanan, yang melahirkan produk, yang kemudian dari layanan dan produk itu mampu menghasilkan pendapatan, yang kemudian pendapatan itu mensejahterakan bagi para anggotanya. Sehingga dia akan bisa tetap bertahan dan hidup terus dalam jangka panjang. Tapi ada juga yang lahir secara prematur. Sebetulnya dia belum menghendaki untuk lahir. Tadi dipaksakan lahir. Ini bisa menjadi suatu pilihan atau menjadi keterpaksaan. Tapi kenyataan dan realitanya lahir juga. Lahir juga sebagai bayi koperasi yang kemudian dia menghadapi tantangan-tantangan juga seperti halnya manusia lain dan entitas koperasi yang lain. Dia menghadapi hal yang sama. Gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah apakah kemudian yang lahir dengan cara terpaksa ini akan mampu untuk bisa menghasilkan karya berupa barang atau jasa, lalu kemudian itu menjadi sumber pendapatan yang dia bisa dapatkan, dan untuk bisa memenuhi kebutuhan para anggotanya, mensejahterakan para anggotanya, ataukah tidak? Ini menjadi question mark, menjadi pertanyaan besar. Nah, karena ini ada suatu pilihan, kenyataannya yang kita hadapi akan ada tiga nanti. Akan ada tiga bentuk ya koperasi yang dilahirkan. Dia lahir secara alamiah atau prematur, kemudian dia tidak berapa lama dia akan mati. Ada juga koperasi yang kemudian dia lahir, lalu kemudian dia bisa hidup karena ada inkubasi. Inkubasi ada di ruang inkubator, berarti artinya dia dibantu nafasnya, ya, dibantu layanannya untuk bisa tetap hidup. Dia diinfus, dia diberi makanan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya sendiri. Koperasi yang lahir demikian tinggal menunggu waktu. Seberapa lama infus bisa diberikan, seberapa lama layanan bisa diberikan sehingga bisa bertahan hidup. Ini tinggal menunggu waktu. Kalau kemudian si bayi yang baru lahir tadi ternyata tidak punya kekuatan internalnya untuk bisa bertumbuh dan kemudian menguatkan dirinya untuk bisa bertahan. Lalu kemudian keluar dari inkubator, lalu kemudian dia hidup secara normal. Kenapa dia bisa hidup secara normal? Karena dia masuk ke ruang hampa, ke ruang bebas, ya, ke udara bebas, tanpa harus infus, tanpa harus diinkubasi. Lalu kemudian dia berjalan, dia belajar untuk bisa mandiri, lalu kemudian dia bisa berdiri, ada yang bisa melakukan itu dan berhasil. Tapi ada yang dia lahir, walaupun prematur, tapi tanpa harus masuk ke ruang inkubasi. Ada juga. Ada juga. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia langsung beradaptasi dengan alam yang sebenarnya. Di dalam alam yang sebenarnya itu ada kompetisi, ada persaingan. Di situ akan ada yang namanya perjuangan, harus ada fighting untuk hidup. Dia belajar untuk bagaimana bisa berjalan, bagaimana dia makan tidak harus disuapin, dia harus mencari sendiri, kemudian dia menghasilkan sesuatu. Disitulah kemudian karya-karya inovatif, karya-karya kreatif yang kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan dan kemudian dia bisa hidup mandiri. Inilah yang nanti akan bisa hidup dalam jangka panjang. Nah,
kita melihat sekarang suatu fenomena, apa yang terjadi dalam 3 kemungkinan tadi akan kita lihat. Mungkin 80.000 yang bayi lahir koperasi kita, gitu ya. Kita akan bisa melihat yang kemudian sudah keluar aktanya, lalu kemudian tidak ada lagi kita dengar kehidupannya. Ini yang sebetulnya paling tragis. Ada yang kemudian dia lahir, tapi masuk dalam ruang inkubasi. Dia masih butuh terus layanan untuk bisa dia hidup. Mana infus saya, mana makanan saya. Nah, kalau dia tunggu itu mungkin bisa hidup, tapi sepanjang dia diberi infus, sepanjang dia diberi bantuan, mungkin dia akan bisa hidup. Selesai bantuan itu, mati sudah. Ini yang kemungkinan banyak terjadi. Dan yang kemudian, yang ketiga, ada yang kemudian langsung beradaptasi, lalu kemudian dia bisa mandiri dan bisa berkelanjutan jangka panjang. Nah, inilah suatu fenomena yang akan kita hadapi. Namun demikian, kita sebagai masyarakat akademis, ya, yang apalagi di kampus Ecopin University, yang memang concern terhadap koperasi, tentunya kita akan mencari solusi-solusi. Betul, itu dia ya. Berarti tadi ada 3 pilihan. Iya. Mungkin kalau misalkan untuk tidak bergantung, berarti tadi kuncinya kita beradaptasi ya. Beradaptasi, harus beradaptasi. Beradaptasi. Iya. Nah, Prof, di tengah perkembangan zaman nih, sekarang kan zaman selalu berkembang ya, Prof. Iya, betul. Nah, bagaimana koperasi beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap bergerak sesuai dengan nilai dan jati dirinya nih, Prof? Ini yang menarik. Kenapa koperasi berbeda dengan entitas yang lain, gitu ya. Koperasi ini sangat melekat pada orang. Koperasi ini hidup karena kebutuhan orang. Koperasi ini bisa berlanjut karena di dalamnya ada orang yang menggerakkan. Artinya bahwa entitas koperasi, dia memiliki jati diri sebagaimana juga kita sebagai manusia yang memiliki jati diri. Sedikit mungkin yang lagi sekarang hot issue, masalah geopolitik. Misalnya ya, misalnya. Di mana ketika dunia melihat ada satu negara yang selama 57 tahun diembargo, di mana ketika hampir semua negara di dunia ini selalu menengadahkan tangan untuk meminta bantuan kepada negara lain yang dianggap maju, di mana ketika hampir semua negara membutuhkan pasokan dari negara lain, ini ada satu negara, kita terlepas dari masalah kepentingan politik, tapi pembelajaran bagi kita tentunya yang sekarang menyaksikan benar-benar di hadapan mata kita melalui berbagai berita dan informasi yang kita terima, ada satu negara yang kemudian digempur oleh negara adikuasa, di mana negara ini yang dianggap tidak punya kekuatan apa-apa, di mana negara ini yang kemudian tidak pernah mendapatkan pasokan bantuan dari dunia lain, dia hidup seakan-akan sendiri. Ternyata apa yang kita bisa lihat? Ternyata ketika dia mau dihancurkan, bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia ternyata mampu selama 57 tahun membangun dirinya sendiri, sebuah kekuatan dari dalam. Artinya, Tuhan sebetulnya memberikan pembelajaran kepada manusia. Yang dibutuhkan adalah kejati dirian. Bagaimana kita menjaga jati diri kita ini sebagai manusia yang diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil Tuhan dalam konteks bagaimana menjaga kehidupan, bagaimana menjaga kedamaian, bagaimana menjaga ketentraman hati, bagaimana kemudian manusia itu menjadi dirinya sendiri. Jadi ternyata Tuhan berikan pembelajaran kepada kita bahwa
sebetulnya manusia mampu untuk bisa mandiri, ya, untuk bisa menunjukkan bahwa dia punya harga diri tanpa harus menjual dirinya kepada orang lain, ya. Dan disitulah letak harkat dan martabat manusia seutuhnya, sama dengan kehidupan berorganisasi ketika ada satu entitas koperasi yang kemudian dia bisa tanpa bantuan apapun dia bisa tetap berdiri, dan lalu kemudian dia bisa justru membantu orang lain. Disitulah sebetulnya pembelajaran yang kita bisa dapatkan bahwa kita berkoperasi pada hakikatnya kita sedang belajar bagaimana kita bisa menjadi mandiri dan kita bisa membantu orang lain melalui karya kita, melalui kreasi kita, kemudian saling berelasi dan membantu saling mengukuhkan dan menguatkan. Ada satu lagi yang saya sempat kaget dalam dunia percaturan geopolitik, misalnya ada satu negara di Eropa yang kemudian dia berdiri tegak mengatakan negara saya tidak boleh dilalui oleh para imperialisme. Oleh para imperialis. Tahu negara apa di Eropa yang saat ini lagi menjadi juga bahan pembicaraan di berbagai forum internasional? Iya, pernah dengar. Pernah dengar? Negara apa? Lupa. Saya sebut aja. Sebut aja. Spanyol. Oh iya, tahu-tahu yang Spanyol. satunya ya? Satu-satunya negara di Eropa yang mengatakan ruang publik mereka sampai ke atas, sampai udara nggak boleh dilalui oleh Amerika dan Israel yang digunakan untuk menggempur negara lain. Negara Spanyol ini sudah lama diisolasi. Konteksnya hampir seperti negara Iran. Mungkin bagi yang nggak sempat mempelajari Spanyol, mungkin dianggap itu sesuatu yang biasa. Yeah. Tapi bagi kita yang concern terhadap koperasi, kita sudah banyak membaca literasinya. Kita perlu tahu ya bahwa di Spanyol itu ada namanya Mondragon. Mondragon itu adalah salah satu koperasi terbesar di dunia yang dia memiliki 152 perusahaan. Koperasi memiliki 152 perusahaan. Dan anggota dan hampir saya baca itu 87% warga negara di Spanyol itu anggota koperasi. Dan mereka selama ini kan diboikot juga oleh IMF. Spanyol ini diembargo oleh Bank Dunia. Nggak dapat bantuan. Jadi dia justru mandiri dengan koperasinya itu, ya, dengan koperasinya itu, dan kemudian dia tidak bisa diintervensi dengan mudah oleh negara lain, gitu ya. Dia bisa berdiri tegak, ya, dan dia bisa menatap ke depan tanpa harus menundukkan kepada negara lain, itu. Dan disitulah saya lihat kebanggaan bagi warga negaranya, kebanggaan bagi masyarakatnya yang ingin meneguhkan tentang arti kemanusiaan. Spanyol kita tahu, mereka hampir sebagian besar adalah Kristen. Iran hampir sebagian besar, bahkan kita majority adalah Islam. Bukan masalah keagamaan yang menjadi ikatan emosional untuk saling menguatkan sebagai sebuah negara, gitu, yang diboikot oleh dunia global, itu, tapi rasa kemanusiaan. Ya kan? Jadi lagi-lagi yang menjadi pengikat dan kekuatan di dalam koperasi adalah rasa kemanusiaan, kemandirian, relationship, hubungan antar manusia, dan itulah sumber kekuatan untuk kita bisa memperbaiki kualitas hidup ke depan, gitu ya, yang tidak banyak harus diintervensi secara negatif, gitu. Jadi saya kira inilah suatu pilihan dan pandangan di mana ketika kita berkooperasi sebetulnya bicara tentang kemandirian, ya, kemandirian. Nah, inilah dari 3 pilihan tadi,
Ketika kita dilahirkan lalu kemudian harus segera mati karena kita belum siap untuk lahir sebetulnya. Kita dilahirkan dengan cara terpaksa, tapi kita masih bisa beradaptasi, lalu kemudian masih bisa hidup. Dan yang ketiga, dia lahir, lalu kemudian langsung dia bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan lagi-lagi, ini adalah bicara tentang bagaimana spirit hidup itu harus ada, motivasi untuk terus bertumbuh dan berkembang selalu ada di dalam dada kita, dan satu lagi adalah harapan tentang kualitas hidup yang lebih baik di masa depan, itu harus diperjuangkan. Bukan dengan cara menunggu bantuan, bukan dengan cara kita ingin mendapatkan donasi dari orang lain. Dan saya kira itulah pilihan. Itulah pilihan yang nanti akan menjawab pertanyaan kita mau akan segera berakhir dalam waktu dekat, ataukah kita mau hidup dalam jangka panjang. Demikian kurang lebih. Baik, itu dia pilihan ya Pak. Pilihan. Dan juga kita harus punya motivasi untuk terus berkembang. Iya, Dan tentunya di luar sana juga pasti banyak banget koperasi yang punya cara sendiri untuk terus berkembang. terus berkembang. Iya. Nah, gak terasa ya Bapak, kita udah ada di segmen terakhir. Nah, Iya. mungkin dari Bapak ada closing statement terlebih dahulu untuk pembahasan kita hari ini. Iya. Terima kasih. Walaupun mungkin sekilas, tapi Iya. kita bisa menarik kesimpulannya bahwa kita dihadapkan pada suatu pilihan dan beberapa kemungkinan. Kita diajari untuk bisa membaca tanda-tanda, dan saya kira kitalah yang akan mengambil keputusan itu. Apakah kita mau dilahirkan lalu kemudian kita akan segera berakhir? Lalu pilihan yang kedua, kita sudah dilahirkan, lalu kemudian kita akan menghadapi tantangan dan kita akan menyesuaikan dengan beradaptasi. Dan pilihan yang ketiga adalah tidak hanya sekedar beradaptasi, tapi kemudian kita memandirikan diri sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Kita harus berdiri tegak, kita harus menatap masa depan dengan pandangan yang penuh dengan keyakinan diri, dan kemudian kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih baik. Dan saya kira itulah esensi dari berkoperasi. Oke, wah luar biasa sekali ya Bapak. Terima Nah, kasih. tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara dan Prof juga sudah memberikan closing statement-nya. Terima kasih kepada Prof yang Terima telah kasih. hadir dan memberikan banyak sekali motivasi untuk mungkin sobat koperasi di luar sana. Ya. Nah, semoga perbincangan ini bisa membuka wawasan kita bahwa koperasi memang punya cara unik untuk tumbuh dan berkembang. Iya. Saya Yolanda, pamit undur diri. Terima kasih Prof sudah hadir Terima pada kasih hari semuanya. ini. Makasih Valanda. Oke, saya Yolanda, Makasih teman-teman semuanya. semuanya. Jangan lupa untuk terus hadir dan saksikan video-video atau podcast selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Yolanda pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Ikopin Sobat TV. Ikopin TV.